Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah, merupakan karangan dari Syekh Syamsuddin Muhammad Ar-Ra'ini, seorang ulama dari negeri Maghribi, yaitu negeri Maroko, sama dengan pengarang dari Jurmiyah ini. Nah, alhamdulillah ini kita masuk sekarang tentang pembahasan kalam. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Ini kalam dan sesuatu yang tersusun darinya. Ma ini. Al-kalamu bermula kalam itu, huwa dia kalam itu al-lafzu, yaitu satu lapas. Jadi lapas itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Misalnya lapas Zaidun. Jadi lapas Zaidun itu di sana ada huruf zai, huruf ya, huruf dal. Nah, terus murakkab. Nah, jadi kalam itu selain dia itu lapas, dia juga murakkab, tersusun. Tersusun misalnya Zaidun qaimun misalnya. Zaidun itu ada pasangannya, yaitu qaimun. Nah, di lapas qaimun disandarkan kepada si Zaidun. Si Zaid adalah orang yang berdiri. Al-mufidu lagi yang memberikan faedah. Soalnya ada isnad atau murakkab yang tidak memberikan faedah. Misalnya murakkab mudhaf ilaih. Misalnya gulamu Zaidin misalnya, itu tidak memberikan faedah meskipun dia itu murakkab, meskipun juga dia itu mengandung huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini yang penting al-mufidu yang memberikan faedah. Seperti lapas Zaidun qaimun, itu memberikan faedah, memberikan orang mengerti tentang ucapan kita. Jadi ini kalam ini pasti kalam dari segi ilmu nahu, bukan secara bahasa. Kalau secara bahasa, apapun baik dia mafhum atau tidak, memberikan faedah atau tidak, itu termasuk kalam kalau dari segi bahasa, ilmu bahasa. Tapi kalau dari segi ilmu nahu, kalam itu mesti dia itu lapas, yaitu berbentuk ada huruf hijaiyahnya, ada murakkab, ada pasangan susunannya. Al-mufid lagi memberikan faedah, memberikan pengertian, maksudnya ini orang yang mendengar ucapan kita mengerti, tidak menunggu kalimat yang lain. Zaidun qaimun atau qama Zaidun. Nanti ada contohnya di bawah. Bil wada'i. Nah, bil wada'i ini kita sengaja untuk mengucapkan. Soalnya nanti misalnya ada orang yang tidur, mengigau, igauannya itu ia bilang Zaidun qaimun. Lapasnya dia mengerti. Murakkab, memberikan pengertian juga, tetapi ternyata dia tidak sengaja mengucapkannya. Maka ini dalam segi ilmu nahu ini tidak bisa dinamakan kalam. Harus sengaja diucapkan. Nah, sekali lagi dia itu kalam menurut ulama nahu itu lapas mengandung huruf hijaiyah, al-murakkab, dia itu tersusun. Bisa susunannya nanti 2 isim atau 1 fi'il 1 isim. Al-mufid yang memberikan pemahaman, memberikan yahsunus sukutu,
Ya, yang baik diam, baik yang baiklah oleh diamlah orang yang mendengar, bil wadi'i dan sengaja. Wa aqallu ma yata'allafu min ismaini, dan sekurang-kurang sesuatu yang tersusun dari kalam itu, maksudnya ini itu susunannya itu sekurang-kurang ismaini itu dari 2 isim. Contohnya Zaidun qaimun. Nah, Zaidun 1, qaimun 1, jadi ada 2 isim. Si Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, ketika kita mengucapkan ini, maka di sini dia itu sudah lafaz, merakab, mufid, bil wad'i. Sengaja kita mengucapkannya. Maka ini sudah memenuhi syarat untuk dia menjadi kalam. Au min fi'lin wa ismin, atau kalam itu terdiri dari 1 fi'il, 1 isim. Contohnya qoma Zaidun. Jadi qoma ini fi'il madi mabni di atas fathah. Zaidun fa'il marfu' tanda rafa dhamma. Karena ini isim yang mufrad. Nah, 1 fi'il, 1 isim. Nah, bisa 2 isim, bisa 1 fi'il, bisa 1 isim. Lanjut. Ini insyaallah sudah mengerti ya. Wal kalimatu, bermula kalimat itu apa artinya? Yaitu qaulun mufradun, yaitu ucapan tunggal atau kata tunggal atau satu kata, satu suku kata. Nah, seperti itu. Nah, di dalam kitab ini, di kitab Kawakib ini ada dijelaskan. Wal kalimatu ini bi fathil kafi wa kasril lami, yaitu dengan fathah kaf, ka, dan kasrah lam, kali. Ya, jadi kalimah. Hadza huwal absah, dan bermula ini yang paling fasih pengucapannya. Wa yajuzu fiha fathul kahfi, dan bolehlah pada kalimat ini patah kaf. Jadi dipatahkan kafnya. Terus dipatahkan kafnya wa kasriha, ataupun mengkasrahkan kafnya, berarti kalmah atau kilmah nanti jadinya. Ma sukunil lami, beserta sukun lam. Jadi kalmah atau kilmah, disukunkan lamnya ini. Nah, ini penjelasan di dalam kitabnya ini, yaitu di kitab Kawakib. Nah, ini tidak perlu kita semakin dalam penjelasannya. Memang penjelasan lebih mantapnya sih, lebih luasnya itu ada di kitab Kawakib, syarah dari kitab Mutammimah ini. Jadi satu kata itu nanti wahia, dia satu suku kata itu bisa berbentuk isim, misalnya Zaidun atau Rajulun tadi. Jadi dia itu satu kata, yaitu kata yang dia kata itu adalah isim. Wa fi'lun, dan terkadang ada juga satu kata itu dia itu fi'il. Contohnya misalnya koma tadi kan telah berdiri, itu satu kata. Wa harfun ja'a limanan, dan ada juga kata tunggal itu berbentuk huruf, yang huruf itu yang mempunyai mana. Nah, la rabi'a laha, yang tidak ada keempatnya. Artinya kalimat itu cuma 3 dibagi, yaitu isim, fi'il, dan huruf, dan tidak ada yang keempat. Nah, ini dulu. Lanjut. Yang jelas kalimat itu terbagi 3. Pertama isim, fi'il, huruf, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, dari mana kita tahu isim, dari mana kita tahu fi'il, dari mana kita tahu dia huruf? Nanti ada masing-masing tanda-tandanya. Fal ismu, maka bermula isim itu yu'rafu bil isnadi ilaihi, dikenal dengan isnad ilaih namanya. Nah, jadi isnad ilaihi ini maksudnya isnad syai'in ilaihi, yaitu menyandarkan sesuatu kepada isim itu. Fa inna Ibnu Hisham, maka sungguh Ibnu Hisham ini seorang ulama fi syarh syudzur atau syadzur, ini dalam kitabnya Syarah Syadzur, yaitu wahwa dia isnad ilaihi itu ayun sabu ilaihi, yaitu dinisbatkan kepadanya ma tatimmu bihil faidatu, sesuatu yang sandarannya itu menyempurnakan faedahnya, menyempurnakan pengertiannya. Sawa'un kanal mansubu fi'lan, sama ada baik sandarannya itu, yang disandarkan itu
isnad ilaihnya itu yang sawa'un kana al-mansubu fi'lan. Nah, sama ada yang dinisbatkannya itu berbentuk fi'il seperti qama Zaidun. Nah, qama Zaidun ini itu lapas qama disandarkan kepada si Zaid. Kita tahu dia si Zaid itu isim karena disandarkan kepada qama. Karena qama itu disandarkan kepada si Zaid. Fa qama fi'lun musnadun, maka lapas qama itu satu fi'il yang disandarkan. Wa Zaidun musnadu ilaihi, itu musnadun ilaihi, dan kata si Zaid itu yang disandarkan lapas qama itu kepadanya. Au isman, tetap kepada fi'ilan tadi, atau ada yang disandarkannya itu berbentuk isim. Contohnya Zaidun akhuka, bermula si Zaid itu adalah saudaramu. Nah, lapas akhuka itu disandarkan kepada si Zaid. Nah, jadi di sini nanti ada juga penjelasannya, saya bacakan sedikit juga. Atau jumlatan, jadi yang disandarkan itu berbentuk jumlah. Contohnya ana kumtu, bermula aku ini, kan ana ini dhamir munfasil mabni di atas sukun pada mahal rafa mubtada. Kumtu fi'il fa'il. Nah, kita tahu kumtu itu tu itu fa'il karena lapas kumtu itu disandarkan kepadanya. Nah, inilah pentingnya tanda isim itu disebutkan, yaitu isnad ilaih. Karena kata di sini isnad ilaih adalah tanda yang paling bermanfaat. Karena di sini kan biasa isim itu ada tanwin, ada al, tapi di sini tidak ada. Seperti lapas kumtu ini, tidak, isim itu kan biasanya ada tanwin. Di sini tidak ada tanwinnya. Isim itu ada hafat, tapi di sini tak ada. Ada alnya, di sini juga tidak ada. Nah, dari mana kita tahu dia isim? Yaitu disandarkan lapas kumtu itu kepada fa'il tu itu. Nah, faqama fi'lun, maka lapas qama itu fi'lun musnadun ila ta'i, disandarkan lapas kum itu kepada lapas ta yang jadi fa'il. Wa qama wa ta'u, dan lapas qama dan ta itu jumlatun musnadatun ila ana, dan lapas qama dan ta itu satu jumlah yang disandarkan kepada lapas ana. Nah, ini ada panjang penjelasannya di sini. Nah, mungkin seperti itu, tidak usah kita baca terlalu dalam. Wabil khabdi, dan isim itu diketahui dengan hafat. Nah, hafatnya ini nanti bisa sesuai dengan karakternya. Ada hafatnya dengan kasrah kalau dia isim mufrad, misalnya al-ma'u fil kuzi. Nah, bermula air itu ada dalam gelas. Jadi kuzi itu isim karena ada isimnya itu berharakat kasrah, seperti itu. Atau nanti misalnya juga bisa juga harakatnya itu hafatnya itu dengan ya, sesuai dengan nanti tanda-tandanya. Nanti kita masuk kepada itu. Wabi tanwini, dan dengan tanwin, jadi isim itu kita ketahui dia isim pertama dengan isnad ilaih, dengan khafat misalnya. Wabi tanwini, dan dengan tanwin misalnya. Misalnya dengan tanwin dengan khafat nih, misalnya sirtu minal basrati. Nah, ini basrati ini isim karena ada hafatnya. Di sini hafatnya itu dengan kasrah. Atau ada juga yang tanda hafatnya itu dengan patah. Contohnya sirtu min makata. Kata maka itu dia tidak menerima tanwin, jadi tanda hafatnya itu dengan fathah dia. Nah, nanti dah kita itu. Lanjut, wabi tanwini, dan isim itu diketahui ya itu dengan tanwin. Contohnya lapas Zaidun. Zaidun itu dia itu isim. Kenapa? Kita tahu dia isim karena di sana ada tanwin, atau rajulun misalnya. Nah, rajulun, ja'a rajulun, ra'aitu rajulan. Nah, di sini tidak ada contohnya soalnya di sini. Wa bidukhulil alif wal lam, dan isim itu kita ketahui dia ada isim itu karena masuknya al. Contohnya ar-rajulu.
ja'a rajulu. Nah, jadi rajulu di sini sekarang sudah tidak tanwin lagi. Kita bikinkan dia alnya. Nah, kita masukkan al. Dan terakhir hurufil habdi yaitu huruf-huruf 4. Jadi ini huruf-huruf jar lah. Min, ilaan dan seterusnya. Sertu minal basrati. Nah, kita tahu basrati itu isim karena kemasukan huruf jar yaitu lapas min. Min itu huruf jar. Wal fi'lu yu'rafu biqad, dan bermula fi'il itu, jadi jenis kedua, kata yang kedua itu namanya fi'il. Fi'il itu kita tahu dia fi'il, itu yu'rafu biqad, kita ketahui dengan masuknya qad. Wasin dan sin, wasafa dan masuknya safa, wa ta'it ta'nis sakinati dan masuknya tak ta'nis yang mati. Nah, qad ini tanda fi'il yang masuk pada fi'il madi dan mudhari'. Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu sudah dilakukan, dan fi'il mudhari' itu menunjukkan waktu sedang atau yang akan datang. Nah, contohnya misalnya qad ini. Qad ini ketika masuk pada fi'il madi ada dua faedahnya. Pertama tahqiq namanya, yang kedua litakrib. Nah, misalnya qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntunglah orang-orang mukmin. Nah, telah beruntung karena di sini fi'il madi. Nah, karena qad masuk pada fi'il madi di sini faedahnya itu untuk tahqiq, seperti taukid lah gitu. Sungguh telah beruntunglah orang-orang mukmin. Jadi qad di sini untuk tahqiq, afalha fi'il madi mabni di atas fathah, mukminun di sini fa'il marfu, tanda rafa'nya itu dengan wawunya itu dhamir jamak, tanda sekaligus jadi fa'ilnya. Nah, seperti itu. Yang kedua, qad yang masuk ke fi'il madi itu yaitu faedahnya takrib. Contohnya qad qamatis shalah. Nah, qad masuk pada fi'il madi ini qomat. Jadi di sini faedahnya yaitu untuk takrib, makna dekat. Jadi qad qamatis shalah, telah dekatlah waktu shalah. Nah, ketika kita iqamat kan waktu sholat itu waktu berjamaahnya itu sudah dekat. Makanya qadnya di sini bermakna takrib, bermakna dekat. Nah, satu lagi qad yang masuk ke fi'il mudhari yang faedahnya juga dua, yaitu litaksir dan litaklil. Nah, biasanya sih mungkin kebanyakannya litaklil ya. Tapi bisa juga sesuai nanti kalamnya, sesyakul kalam. Misalnya qad yasdukul kadzab. Terkadang itu kan artinya sedikit. Terkadang jujurlah oleh pendusta itu. Kenapa disebut jarang? Karena ya namanya pendusta, ucapannya itu lebih sering bohong. Jadi makanya disebut dengan terkadang. Terkadang jujurlah pendusta itu. Nah, kalau makna taksirnya misalnya kalau kita kan itu tidak cocok diartikan kebanyakan jujur orang pendusta itu. Nah, tidak mungkin kan itu. Nah, makanya di sana pada contoh ini diartikan terkadang yang bermakna sedikit. Nah, kalau qad yang masuk pada fi'il mudhari yang bermakna kebanyakan atau litaksir itu contohnya qad yanjahul mujtahidun. Kebanyakan atau seringlah sukses orang yang sungguh-sungguh itu. Qad yanjahul mujtahidun. Jadi qadnya di sini yang untuk contoh kedua ini qadnya litaksir, jadinya yanjahu fi'il mudhari marfu' tanda rafa' dhamma. Mujtahidun fa'il dari yanjahu fa'il marfu' tanda rafa' di sini wawu karena jamak, kita jamakkan, atau mujtahidu kita mufradkan. Jadi tanda rafa'nya itu dengan dhammah. Seperti itu. Nah, kalau sin safa ini khusus masuk kepada fi'il mudhari.
Perbedaannya sin ini untuk waktu yang agak dekat, misalnya sa'aktubul alkitab, aku akan menulis. Jadi ini mungkin 1 jam atau sebentar lagi. Tapi kalau saufa ini jauh jaraknya. Itu bahkan sampai hari kiamat dia nih. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Jadi ini untuk menandakan waktu yang agak jauh. Atau dia itu saufa azuruka. Saufa azuruka, aku akan mengunjungimu, tetapi mungkin 1 tahun lagi. Sa'azuruka ba'da hadzal am. Aku akan mengunjungimu setelah akhir tahun ini. Setelah tahun ini. Seperti itu. Saufa azuruka. Aku akan mengunjungimu. Nah, kalau dia sa'azuruka ya mungkin hari ini atau mungkin besok. Kan besok itu juga masih dekat waktunya itu. Terakhir ta'nis yang mati. Nah, ini contoh khusus untuk fi'il madi. Nanti ada contohnya di bawah. Atau kita contohkanlah langsung. Qomat. Qomat itu kan berdiri. Qomat kita masukkan ta'nis. Kenapa dimasukkan? Karena fa'ilnya itu mu'annas. Qomat Hindun misalnya. Telah berdirilah si Hindun. Jadi qoma fi'il madi mabni di atas fathah ta'nis. Kenapa? Karena fa'ilnya Hindun itu mu'annas. Fa'il marfu' tanda rafa' dhamma. Wa huwa, dan dia fi'il itu salah satu anwa'in itu ada 3 jenis. Mana saja 3 jenisnya? Jadi madin badal dari salah satu. Ini dia sudah membuang huruf ilatnya, yaitu huruf ya ini. Nanti kita lanjutkan ini sudah 22 menit. Nanti kita lanjutkan tentang pembagian fi'il. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bisa diluruskan di kolom komentar.